Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwondo dari kelas AK 701. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan terkait masalah analisis studi kasus pada PT Panarup Industri. Pada pertanyaan yang pertama, apa saja pengendalian manajemen yang telah diterapkan oleh PT Panarup Industri untuk mengelola risiko penurunan permintaan global dan sejauh mana pengendalian tersebut efektif? Dari apa yang saya baca, pengendalian manajemen yang diterapkan oleh PT Panarup Industri itu ada tiga. Yang pertama adalah efisiensi operasional. PT Panarup Industri itu telah berupaya melakukan efisiensi operasional dengan melakukan PHK massal sebagai respon terhadap penurunan permintaan global. Langkah ini diambil untuk mengurangi biaya produksi dan menjaga kelangsungan perusahaan. Terus yang kedua ada pengendalian biaya. Pemangkasan upah karyawan juga merupakan bagian dari pengendalian biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Terus pengendalian yang ketiga adalah kepatuhan hukum. PT Panarup Industri itu menyatakan telah berupaya mematuhi peraturan terkait PHK massal dan telah melakukan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan surat edaran Menaker Trans. Apakah pengendalian manajemen yang diterapkan PT Panarup Industri itu efektif? Efektivitas pengendalian manajemen yang diterapkan PT Panarup Industri masih perlu dipertanyakan. Meskipun perusahaan telah melakukan efisiensi dan pengendalian biaya, namun PHK massal dan pemangkasan upah telah menimbulkan konflik dengan karyawan dan serikat buruh. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian manajemen yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi dan menjaga hubungan industrial yang harmonis. Pada poin yang ketiga, bagaimana peran sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan dalam membantu manajemen mengambil keputusan terkait efisiensi operasional termasuk PHK. Untuk mengambil keputusan yang tepat terkait efisiensi operasional, manajemen PT Panarup Industri perlu mengintegrasikan informasi dari laporan keuangan dan non-keuangan. Misalnya, informasi tentang penurunan pendapatan dari laporan keuangan itu harus dianalisis bersamaan dengan informasi tentang penurunan tingkat produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya dari laporan non-keuangan. Dengan demikian, manajemen dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kondisi perusahaan dan mengambil keputusan yang paling tepat. Dalam kasus PT Panarup Industri, sistem pelaporan yang baik seharusnya dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang dampak penurunan permintaan global terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat terkait efisiensi operasional, termasuk PHK, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai aspek perusahaan, baik keuangan maupun non-keuangan. Poin selanjutnya, apakah PT Panarup Industri memiliki sistem monitoring terhadap dampak keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan PHK pada kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan? Meskipun PT Panarup Industri mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan ekonomi, termasuk efisiensi operasional dan pengendalian biaya, tampaknya mereka tidak memiliki sistem monitoring yang memadai terhadap dampak keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan PHK pada kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Indikasi ini dapat kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama, konflik dengan karyawan dan serikat buruh. Pemangkasan upah dan PHK telah memicu konflik yang berkepanjangan dengan karyawan dan serikat buruh. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengkomunikasikan dan mengelola dampak keputusan tersebut terhadap karyawan. Yang kedua, kurangnya informasi tentang dampak. Tidak ada informasi yang jelas mengenai bagaimana PT Panarup Industri itu mengukur dan mengevaluasi dampak pemangkasan upah dan PHK terhadap kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Apakah ada penurunan produktivitas setelah PHK?
Apakah moral kerja karyawan menurun setelah pemangkasan upah? Informasi semacam ini seharusnya menjadi bagian dari sistem monitoring perusahaan. Yang ketiga itu ada fokus pada efisiensi biaya. PT Penarup Industri tampaknya lebih fokus pada efisiensi biaya sebagai solusi atas kesulitan ekonomi yang dihadapi. Padahal keputusan strategis seperti PHK dan pemangkasan upah itu dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, sejauh mana PT Penarup Industri melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Dari informasi yang ada, tampaknya PT Penarup Industri tidak melibatkan karyawan dan serikat buruh secara memadai dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait keputusan-keputusan strategis yang berdampak langsung pada karyawan, seperti pemangkasan upah dan PHK. Analisis saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik yang berkepanjangan. Konflik yang berkepanjangan antara perusahaan dengan karyawan dan serikat buruh itu menjadi indikasi kuat bahwa komunikasi dan keterlibatan yang efektif tidak terjalin dengan baik. Jika karyawan dan serikat buruh merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, kemungkinan besar konflik dapat dihindari atau setidaknya diminimalkan. Yang kedua itu kurangnya transparansi. PT Penarup Industri terkesan kurang transparan dalam mengambil keputusan. Pemangkasan upah dan PHK dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan diskusi yang memadai dengan karyawan dan serikat buruh. Hal ini tentu saja membuat karyawan merasa tidak dihargai dan tidak memiliki suara dalam menentukan nasib mereka sendiri. Yang ketiga itu ada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan antara perusahaan dengan karyawan dan serikat buruh itu menjadi masalah yang serius. Karyawan merasa bahwa perusahaan tidak peduli dengan kesejahteraan mereka, sementara perusahaan merasa bahwa karyawan tidak memahami kondisi sulit yang dihadapi perusahaan. Padahal, kepercayaan adalah kunci utama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Yang keempat, ada kepentingan sepihak. PT Penarup Industri terkesan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan dalam mengambil keputusan. Hal ini dilihat dari fokus perusahaan pada efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan. Padahal keberlanjutan bisnis juga sangat bergantung pada kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Yang selanjutnya, apakah perusahaan memiliki mekanisme feedback untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko, khususnya dalam situasi krisis ekonomi global? Kemungkinan tidak adanya mekanisme feedback yang efektif. Konflik berkepanjangan antara PT Penarup Industri dengan karyawan dan serikat buruh itu menjadi indikator kuat bahwa perusahaan kemungkinan tidak memiliki mekanisme feedback yang efektif untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko, khususnya dalam menghadapi krisis ekonomi global. Berikut adalah beberapa poin yang mendukung analisis saya. Yang pertama, itu ada kurangnya dialog konstruktif. Konflik yang terus berlanjut menunjukkan bahwa dialog yang konstruktif antara perusahaan, karyawan, dan serikat buruh itu tidak berjalan dengan baik. Padahal dialog yang terbuka dan jujur itu sangat penting untuk mendapatkan feedback dari berbagai pihak terkait mengenai efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan. Yang kedua itu ada resistensi terhadap perubahan. Jika perubahan memiliki mekanisme feedback yang efektif, seharusnya ada upaya untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap strategi manajemen risiko berdasarkan feedback yang diterima. Namun dalam kasus PT Penarup Industri, tampaknya perusahaan cenderung resisten terhadap perubahan dan lebih memilih untuk mempertahankan strategi yang ada, meskipun terbukti menimbulkan konflik. Yang ketiga itu ada kurangnya evaluasi dampak. PT Penarup Industri itu terkesan kurang melakukan evaluasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan strategis yang diambil, seperti pemangkasan upah dan PHK. Padahal, evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan efektif dalam mengatasi krisis dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa evaluasi yang memadai, sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan feedback yang akurat dan memperbaiki proses manajemen risiko. Yang keempat, tidak adanya proses pembelajaran.
Mekanisme feedback yang efektif seharusnya dapat membantu perusahaan untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki proses manajemen risiko di masa depan. Namun, dalam kasus PT Panarum Industri, tampaknya perusahaan tidak belajar banyak dari krisis ini. Hal ini dapat dilihat dari masih berlanjutnya PHK dan konflik dengan karyawan, meskipun sebelumnya perusahaan juga telah melakukan pemangkasan upah. Yang selanjutnya adalah bagaimana struktur anggaran dan kebijakan anggaran perusahaan mendukung atau menghambat perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Itu sangat sulit untuk menilai dengan pasti bagaimana struktur anggaran dan kebijakan anggaran PT Panarup Industri mendukung atau menghambat perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi global tanpa akses langsung ke informasi keuangan internal mereka. Namun dari informasi yang tersedia, kita bisa membuat beberapa analisis berdasarkan tindakan yang telah diambil perusahaan. Kemungkinan struktur anggaran yang kaku, fokus pada efisiensi biaya. Itu tindakan PT Panarup Industri yang berfokus pada efisiensi biaya seperti pemangkasan upah dan PHK mengindikasikan bahwa struktur anggaran mereka mungkin cukup kaku. Artinya, anggaran mereka mungkin tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi secara cepat. Terus ada kurang diversifikasi. Jika PT Panarup Industri hanya mengandalkan satu jenis produk atau pasar, maka struktur anggarannya mungkin kurang terdiversifikasi. Hal ini tentunya dapat membuat perusahaan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi global yang mempengaruhi pasar atau produk tersebut. Yang ketiga itu ada prioritas jangka pendek. Kebijakan anggaran yang hanya fokus pada efisiensi biaya jangka pendek, seperti pemangkasan upah, dapat mengorbankan investasi jangka panjang dalam inovasi, pengembangan produk baru, atau ekspansi pasar, padahal investasi jangka panjang ini penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah tekanan ekonomi global. Selanjutnya adalah kemungkinan kebijakan anggaran yang tidak adaptif, yaitu reaktif, bukan proaktif. Kebijakan anggaran PT Panarup Industri terkesan lebih reaktif daripada proaktif. Artinya, perusahaan baru mengambil tindakan setelah krisis terjadi, bukan mempersiapkan diri menghadapi sejak awal. Terus kurang antisipasi. Kebijakan anggaran yang kurang mampu mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi global dapat membuat perusahaan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Akibatnya, perusahaan mungkin terlambat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampak krisis. Selanjutnya, itu ada tidak terintegrasi. Kebijakan anggaran yang tidak terintegrasi dengan strategis bisnis secara keseluruhan dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Misalnya, jika perusahaan memiliki tujuan untuk melakukan diversifikasi pasar, namun kebijakan anggarannya tidak mendukung tujuan tersebut, maka diversifikasi akan sulit tercapai. Selanjutnya, apakah PT Panarup Industri memiliki pengendalian strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis seperti diversifikasi pasar atau inovasi produk, selain hanya berfokus pada efisiensi biaya? Bagi saya, sulit untuk dipastikan apakah PT Panarup Industri memiliki pengendalian strategis yang kuat untuk keberlanjutan bisnis di luar efisiensi biaya. Namun, beberapa indikasi menunjukkan bahwa fokus utama mereka saat ini lebih condong ke efisiensi biaya. PHK dan pemangkasan upah, tindakan ini jelas merupakan strategi jangka pendek untuk menekan biaya operasional. Meskipun penting dalam situasi krisis, terlalu bergantung padanya bisa mengorbankan investasi jangka panjang dalam inovasi dan pengembangan produk baru. Terus selanjutnya ada minimnya informasi diversifikasi. Tidak ada informasi yang jelas mengenai upaya PT Panarup Industri untuk melakukan diversifikasi pasar atau produk. Padahal diversifikasi dapat membantu perubahan mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar atau produk tertentu. Kurangnya inovasi produk. Informasi mengenai inovasi produk juga terbatas. Inovasi sangat penting untuk menjaga daya saing perusahaan di pasar yang terus berubah. Tanpa inovasi, perusahaan berisiko kehilangan pangsa pasar dan mengalami penurunan kinerja jangka panjang. Selanjutnya adalah bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
saat melakukan PHK massal dan apakah ada mekanisme pengendalian umum yang diterapkan. Meskipun PT Panarup Industri mengklaim telah mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam melakukan PHK massal, terdapat beberapa indikasi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Klaim kepatuhan versus konflik berkelanjutan. Pada klaim perusahaan, PT Panarup Industri itu menyatakan telah berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan PHK sesuai dengan surat edaran Menakertrans dan mematuhi aturan terkait PHK massal. Fakta di lapangan, itu konflik berkepanjangan dengan karyawan dan serikat buruh menunjukkan bahwa mungkin ada masalah dalam implementasi dan interpretasi peraturan ketenagakerjaan. Bisa jadi perusahaan dan karyawan memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terus ada mekanisme pengendalian hukum yang tidak jelas. Kurangnya informasi. Tidak ada informasi yang jelas mengenai mekanisme pengendalian hukum yang diterapkan oleh PT Panarup Industri untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Apakah perusahaan memiliki tim legal internal atau konsultan hukum yang memantau proses PHK? Apakah ada audit internal atau eksternal terhadap kepatuhan perusahaan? Terus ada potensi pelanggaran. Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam konflik ini seperti pemangkasan upah tanpa persetujuan dan kurangnya dialog dengan serikat buruh dapat berpotensi melanggar peraturan ketenagakerjaan. Hal ini hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian hukum perusahaan mungkin tidak cukup untuk mencegah potensi pelanggaran. Selanjutnya, apakah sistem kompensasi dan insentif karyawan telah dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari keputusan seperti pemotongan gaji atau PHK? Dari informasi yang tersedia, tampaknya sistem kompensasi dan insentif karyawan di PT Panarup Industri belum dirancang secara memadai untuk memitigasi dampak negatif dari keputusan seperti pemotongan gaji atau PHK. Analisis saya, yang pertama, konflik dan ketidakpuasan. Konflik yang berkepanjangan dengan karyawan dan serikat buruh menunjukkan bahwa karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi dan insentif yang mereka terima, terutama setelah adanya pemotongan gaji dan PHK. Jika sistem kompensasi dan insentif dirancang dengan baik, seharusnya dapat membantu mengurangi dampak negatif dari keputusan tersebut dan menjaga moral karyawan. Yang kedua itu ada kurangnya informasi. Tidak ada informasi yang jelas mengenai bagaimana PT Panarup Industri itu memberikan kompensasi kepada karyawan yang terkena PHK. Apakah ada pesangon yang layak? Apakah ada bantuan untuk mencari pekerjaan baru? Informasi semacam ini sangat penting untuk menilai apakah sistem kompensasi perusahaan memadai atau tidak. Yang ketiga itu ada fokus pada jangka pendek. Pemotongan gaji sebagai upaya efisiensi biaya menunjukkan bahwa perusahaan lebih fokus pada solusi jangka pendek daripada jangka panjang. Padahal sistem kompensasi dan insentif yang baik seharusnya dapat mendorong karyawan untuk tetap produktif dan berkontribusi bagi perusahaan, meskipun dalam situasi ekonomi yang sulit. Yang keempat, adanya ketidakadilan. Pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan karyawan dan serikat buruh dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan. Hal ini tentu saja dapat merusak moral kerja karyawan dan mengurangi produktivitas perusahaan. Selanjutnya, bagaimana peran budaya organisasi dan etika dalam proses pengambilan keputusan strategis yang melibatkan karyawan? Dan apakah hal ini sudah menjadi bagian dari pengendalian manajemen perusahaan? Dari informasi yang ada, tampaknya budaya organisasi dan etika belum menjadi bagian integral dari pengendalian manajemen PT Panarup Industri, terutama dalam proses pengambilan keputusan strategis yang melibatkan karyawan. Analisis saya, yang pertama, kurangnya komunikasi dan transparansi. Keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan PHK terkesan diambil secara sepihak dan kurang komunikatif dengan karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya organisasi yang menjunjung tinggi dialog, transparansi, dan partisipasi karyawan belum terbentuk dengan baik. Terus yang kedua, ketidakpedulian terhadap dampak karyawan. Tindakan perusahaan yang lebih fokus pada efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan menunjukkan bahwa etika bisnis yang mengedepankan kesejahteraan karyawan belum menjadi prioritas utama. Yang ketiga itu ada konflik yang berkepanjangan. Konflik yang terus-menerus antara perusahaan dengan karyawan dan serikat buruh mengindikasikan bahwa nilai-nilai saling percaya,
saling menghormati, dan kerjasama belum menjadi bagian dari budaya organisasi. Padahal nilai-nilai ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang keempat, adanya kurangnya keterlibatan karyawan. Karyawan dan serikat buruh merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi yang inklusif dan menghargai suara karyawan belum terwujud. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.